Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di Matematika Peminatan kelas 12. Oke, pada hari ini Ibu akan membahas turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan berantai. Oke, apa sih yang dimaksud dengan aturan berantai atau enggak turunan dari fungsi trigonometri yang seperti apa yang harus menggunakan aturan berantai? Ya, dimana kita tahu kemarin kita menggunakan turunan atau kita menurunkan fungsi trigonometri langsung saja ya menggunakan rumus yang ada. Nah, sekarang harus menggunakan aturan berantai. Ya, jadi soal yang menggunakan aturan berantai adalah soal yang fungsinya merupakan fungsi komposisi. Misalkan di sini kita punya fungsi f. Ya, fungsi f ini merupakan fungsi komposisi dari f dan g. Ya, atau ini sama saja dengan fx sama dengan f komposisi gx atau gx komposisi fx gitu ya, dimana dua fungsinya itu tadi ada fx dan ada gx. Kemudian pada saat diturunkan, turunannya kan menjadi f aksen x ya, maka pada saat kita menurunkan fungsi komposisi ini nggak bisa langsung f aksen gx. Jadi pada saat kita turunkan si f-nya, jangan lupa dikali dengan turunan yang ada di dalamnya fungsi komposisinya, yaitu si g aksen x. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan aturan berantai. Atau kita bisa menggunakan dua simbol. Kalau ini misalkan kita fungsinya adalah f. Kalau kita punya fungsinya adalah fungsi y ya, dimana y itu sama aja dengan, kita misalin y itu sama aja dengan fu. Ya, kalau ini kan tadi fx. Ya, dimana u-nya itu adalah si gx gitu. Ini kalau u-nya kita ganti jadi gx kan sama aja dengan f gx ya. Itu cuma permasalahan simbol aja. Kita mau turunin dia nih. Kita mau turunin si y-nya. Berarti turunannya adalah dy per dx sama dengan ini dy per du. Kenapa du? Karena ini kan variabel fungsi y diturunkan terhadap variabel u ya. Dikali ini berarti du per dx. Kenapa? Karena fungsi u diturunkan terhadap variabel x. Kalau u-nya kita coret nih, ini kan sebenarnya arti sama aja dengan dy per dx. Kembali ke turunan awalnya gitu kan, turunan awalnya. Gitu. Jadi kita punya dua rumus. Ya, kita punya dua rumusan. Ini yang pertama. Itu. Ya, dengan ini yang kedua. Ya, y di sini maksudnya ini ya. Y di sini itu maksudnya adalah sama fx gx juga. Itu cuma kita misalin gitu kan. Kita misalkan. Jadi ada dua simbol, bisa f bisa y. Ya, contohnya kita ke soal yang kemarin deh, kita ulang yang kemarin gitu kan. Contoh yang kemarin itu misalkan kita punya fungsi y sama dengan sin x. Berarti turunannya apa? Ya, turunnya adalah cos x gitu kan. Terus kita punya y sama dengan 3 sin x. Berarti turunannya berapa? 3 cos x gitu kan. Terus kita punya banyak lagi soalnya, misalnya y sama dengan 4 tan x. Ya udah, berarti y aksennya atau turunannya 4. Turunan tan apa? Sekan kuadrat x gitu. Ketiga soal ini bukan soal atau bukan fungsi komposisi karena dia berdiri tunggal. Ini ada sin x, ini juga sin x, ini tan x. Jadi yang merupakan fungsi atau kita gunakan aturan berantai itu adalah contoh soalnya seperti ini. Misal ya, Ibu buat ya. Soalnya itu ada di halaman 46 ya materinya. Ya, misalkan kita punya soalnya adalah y sama dengan cos 2x. Oke. Y sama dengan cos 2x. Kita misalin ini dulu. Kita gunakan rumus yang pertama ya, misalkan. Oh, itu berarti fungsi komposisinya siapa? Ini si 2x-nya itu siapa? Gx-nya itu adalah 2x, gitu kan? Ya, benar nggak? Terus si fx-nya itu siapa? Fx-nya itu adalah cos gx. Kok cos gx? Ya, karena si 2x-nya udah kita misalnya tadi jadi gx gitu kan. Turunkanlah dia. Turunan dari 2x berapa? 2.
Turunan dari f aksen X. Turunan dari cos apa? Min sin. Sin apa? Sin GX. Gitu. Jelas. Masukin deh ke rumusnya. Rumusnya atau turunan pertamanya. Si aksennya. Boleh ya kita pakai Y. Sebenarnya simbol aja. F aksen GX. Dikali G aksen X. Masukin deh. F aksen GX nya turunannya berapa? Min sin GX. Dikali G aksen X nya berapa? 2. Udah jawabannya sebegini. GX dikali 2 nggak bisa karena di sini sudut, di sini koefisien. Berarti min 2 sin GX gitu. Atau min 2 sin GX. GX nya berapa? GX nya kan udah ada nih 2X. Ya inilah turunannya min 2 sin 2X. Jadi kalau kalian punya cos 2X, pada saat diturunkan bukan berarti jadi min sin 2X, itu salah ya. Jadi ini masuknya sudah fungsi komposisinya atau fungsi berantainya. Kita bisa gunakan cara lainnya. Ada cara lainnya. Cara lainnya yang seperti apa? Ini yang kedua, yang ini. Tadi kan ini kita gunakan. Ya kalau kita punya Y sama dengan cos 2X, kita misalkan aja yang di paling dalamnya dulu, sudutnya dulu. Kita misalkan ini sebagai siapa tadi? Sebagai U. U-nya itu kita misalin 2X. Berarti turunan dari U du per dx kan? Fungsi U terhadap variabel X turunan dari 2X berapa? 2. Terus kita misalin ini sebagai ini Y-nya sudah Y ya. Berarti ini cos siapa? Tadi kan udah kita ganti jadi U, berarti cos U. Berarti turunannya dy per du. Berapa? Turun dari cos adalah min sin, bukan sin X karena ini satuannya U, berarti sin U. Maka turunan yang ditanyakan turunan ini kan? Ya, yang ditanya ini kan ya. Oke. Berarti turunannya dy per dx karena satuannya X gitu. Apa rumusnya? Tinggal diambil aja dari sini. dy per du dikali du per dx. dy per du dikali du per dx gitu. dy per du nya min sin u kali du per dx nya adalah 2. Berarti 2 nya pindah ke depan kan, jadi min 2 sin u. Min 2 sin u nya adalah siapa? 2x. Min 2 sin 2x. Nah seperti itu, nilainya hasilnya sama aja ya, mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua, nanti bisa dipilih salah satu. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah fx sama dengan tan 5x ditambah 1. Ya kita gunakan rumus yang ini aja ya. Jadi ini boleh kita ubah jadi y, karena kan fx itu sama aja dengan y. Y sama dengan tan 5x ditambah 1. Oke, kita misalkan yang di dalam ini atau sudutnya itu adalah u. Berarti U itu sama dengan 5X ditambah 1, maka turunan dari U adalah DU per DX. Jadi yang diturunkan fungsi U terhadap variabel X. Berapa turunan 5X? 5. 1 turunan 0 kan, berarti ini selesai. Maka kita ke fungsi Y. Y sama dengan tan, ini berarti menjadi tan U kan ya, karena sudah kita ganti 5X tambah 1 itu U. Berarti turunannya adalah DY per du, karena yang diturunkan fungsi y terhadap variabel u. Berapa turunan dari tan? Tan itu turunannya adalah sekan kuadrat u ya, karena fungsinya adalah variabelnya adalah variabel u. Jadi kalau dia tanya turunan pertama dari y, maka turunan pertamanya atau y aksennya adalah dy per dx karena fungsi y terhadap variabel x. Apa rumusannya? Tinggal kita tuliskan aja dari sini kan, dy du sama du dx. Jadi dy per du dikali du per dx. Berapa dy du nya? Dy du nya adalah sekan kuadrat u dikali du dx nya adalah 5. 5 nya kali ke depan karena ini koefisien. Sekan kuadrat u. Siapa u? U nya ganti 5x tambah 1. Nah inilah turunan pertamanya. Bisa ya? Oke, kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya kita ambil di halaman yang sama ya, masih halaman 46. Misalkan kita punya y sama dengan sin kuadrat 4x ditambah 1.
4x tambah 3. Nah, ini ada kuadratnya gimana? Ya sama, kita gunakan tadi, kita misalin satu per satu. Jadi kalau kita punya soal Y sama dengan sin kuadrat 4x tambah 3, kita misalin dulu dari yang paling dalamnya. Ya, dari yang paling dalam di sini ada 4x tambah 3. Kita misalin dia sebagai U. U-nya adalah 4x tambah 3. Berarti turunannya du per dx karena fungsi U terhadap variabel x. 4x turunannya 4, 3 turunannya 0. Oke. Setelah itu kita misalkan siapa? Kita misalkan fungsinya itu ada v. Siapa v? V-nya itu adalah sin. Sin 4x tambah 3. Berarti sin U kan ya? Oke. Berarti turunannya dv per du. Fungsi v yang diturunkan terhadap variabel U. Berarti turun dari sini apa? Cos U. Gitu. Nah sekarang kita ke Y. Y-nya itu kan berarti sin kuadrat 4x tambah 3. Berarti ini sin U kuadrat ya. Sin U itu siapa tadi? V kan? Sin U itu V. Berarti V kuadrat. Berarti ini jadinya dy per dv gitu. Turunan dari v kuadrat berapa? 2v ya. Maka kalau kita mau turunkan ini keseluruhan, berarti turunannya adalah dy per dx. Langsung aja ambil dari sini. Dy per dv dikali dv per du dikali du per dx gitu. Masukin dy per dv itu 2v, dv per du itu adalah cos u. Terus du per dx itu adalah 4. Ingat yang angka kaliin. 2 kali 4 8 kali v. V itu siapa? Ganti ya. V itu adalah sin u dikali cos u. Sin u kali cos u. Berarti ini jadi 8. Ini boleh kita ubah lagi ya, 8 dikali sin U cos U. Sin U-nya siapa tadi? U-nya 4x. 4x tambah 3 kali cos U. Berarti cos 4x tambah 3. Ya, seperti ini. Inilah turunan pertamanya gitu. Atau bisa nggak diubah? Boleh. Kalau soalnya kebetulan esai sampai sini nggak masalah ya, yang sering Bu bilang. Tapi kalau soalnya pilihan ganda kita punya 8 sin 4x tambah 3. Ini kan sudutnya sama, cos 4x tambah 3. Kan ada sifat sin 2x. Ingat ya, sin 2x. Ada kan sifatnya sin 2x itu sama aja dengan 2 sin x cos x. Nah, anggap kita ada di posisi ini. Sin x, cos x. Tapi harus ada 2-nya ya, berarti pecah aja. Ini jadi 4 kali 2 sin 4x tambah 3 kali cos 4x tambah 3. Berarti 4, 2 sin x cos x. Jawabannya adalah sin 2x. Sin 2x, x-nya di sini adalah 4x tambah 3. Berarti 4 sin 2-nya boleh kali ke dalam, jadi 8x tambah 6. Nah, inilah turunannya. 4 sin 8x tambah 6. Sampai sini jelas ya? Oke. Kita coba menggunakan cara cepatnya. Gimana sih cara cepatnya? Sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan rumus ini, ya, kalau kita tidak mau menggunakan rumus ini, kita boleh gunakan carcepnya. Cara cepatnya, gitu kan? Gimana cara cepatnya? Jadi kalau kita punya Y sama dengan tan 5x tambah 1, ingat, yang pertama turunkan dulu sudutnya. Sudutnya diturunin, 5x tambah 1 turunannya 5, dikali turunan trigononya. Tan turunannya apa? Sekan. Sekan kuadrat. Nggak mungkin berdiri sendiri, sesuai dengan sudutnya. Berarti 5x ditambah 1. Udah, ini dia jawabannya. 5 sekan kuadrat 5x tambah 1. Bisa? Oke, berarti yang ini gimana? Ini juga bisa kita gunakan cara cepnya. Segini cukup.
Cara cepnya adalah kalau fungsinya seperti ini, Y sama dengan sin kuadrat 4X tambah 3. Ini turunkan dulu pangkatnya. Berarti 2 pindah ke depan. Ya kan, kalau kita punya Y sama dengan Fx pangkat N. Berarti kan turunan pertamanya adalah N dikali Fx. N dikurang 1 seperti ini kan ya. Berarti pangkatnya pindah ke depan. 2 dikali sin. Ini tetap. Pangkatnya berarti 2 dikurang 1. Berarti baru kita turunkan turunan sin 4x tambah 3 sama kayak tadi, turunkan dulu ininya. 4x tambah 3 turunannya 4 dikali turunan dari sin apa? Cos 4x tambah 3. Berarti 2 dikali 4 8 dikali sin 4x tambah 3 kali cos 4x tambah 3. Nah, sama ya dengan ini kan? Oke, sama. Tinggal disederhanakan tadi kan menggunakan yang seperti ini, rumus trigonometrinya lagi. Coba misalkan kita sekarang pakai cara cepat. Kita punya soal Y sama dengan 6 sin 12x dikurang V. Nah, gimana? Ingat di sini variabel yang diturunkan adalah variabel x, berarti nggak masalah. Turunan pertamanya adalah turunkan dulu sudutnya, berarti 6. Turunan dari 12x dikurang v, turunan adalah 12 dikali turunan dari trigonometrinya. Sin itu turunannya cos. Nggak mungkin cos berdiri sendiri, harus ada sudutnya. Sudutnya ini, berarti 12x dikurang v gitu. Tinggal disederhanakan. 6 kali 12 72 cos 12x dikurang v. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya deh. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Contoh berikutnya yaitu Y sama dengan cos 5 dikali 2x min 8. Ya, ini kita menggunakan aturan berantainya dulu ya. Jangan kita gunakan cara cepatnya dulu. Jadi kita ambil Y sama dengan cos 5 dikali 2x min 8. Berarti kalau kita mau ambil ini U ya, U-nya itu adalah 2x min 8, berarti turunannya du per dx, variabel U terhadap variabel x. Berarti ini turunannya adalah 2. Setelah itu kita misalnya si cosnya, ini berarti jadi cos U. Oke, berarti kita misalnya V lah, V itu adalah cos U. Turunan dari dv per du atau turunan dari cos itu adalah min sin U. Oke, terus kita ambil keseluruhan, berarti Y itu sama aja dengan cos 2x dikurang 8, itu kan tadi dimisalin jadi cos U ya. Berarti cos U itu adalah V, berarti ini jadinya V pangkat 5. Berarti turunannya adalah dy per dv itu sama aja dengan V pangkat 5 diturunkan, berarti 5V pangkat 4. Nah, kalau kita mau turunkan keseluruhan atau si Y-nya mau kita turunkan, berarti dy per dx, maka sama aja dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx gitu. Ini kan kalau misalkan kita buat, kalau ini kita coret du, dv kan jadi dy per dx kan. Cuma kan ya nggak usah dicoret ya, ini jangan dicoret. Masukin dy dv itu 5v pangkat 4, dv du itu min sin u kali du dx itu adalah 2. Ingat ini koefisien, kalikan, berarti 10 v pangkat 4, ini min sin u. Nah, masukkan min 10 V pangkat 4 kali sin, ngapain ditulis lagi ya, ini diganti min 10, V-nya itu siapa? V itu cos U, berarti cos U pangkat 4, pangkatnya di sini, kali sin U. Masukin U-nya, min 10 cos pangkat 4 U, U-nya itu adalah 2x min 8 dikali sin U, sin 2x min 8. Nah, inilah turunan pertamanya. Kalau kita gunakan carcepnya, oke. Carcepnya berarti gimana? Y sama dengan cos
5 2x min 8. Pertama turunin dulu pangkatnya. Pangkatnya turun ke depan jadi 5 cos pangkat 4 2x min 8. Setelah pangkat diturunkan, turunkan aljabarnya. 2x min 8 turunannya adalah 2. Setelah itu turunkan trigonometrinya. Cos itu turunannya apa? Min sin. Berarti min sin, sudutnya harus ada kan, sudutnya 2x min 8 gitu, tinggal dikali 5 dikali 2 10 kali min berarti min 10 cos pangkat 4 2x min 8 kali sin 2x min 8. Nah sama ya jawabannya ya, tinggal disesuaikan ada tidak di pilihan seperti ini gitu. Kalau nggak ada ya ubah kayak tadi. Ini kan pangkat 4 bisa dipecah jadi pangkat 3 kan ya. Pangkat 3 dikali pangkat 1 nanti sama dengan yang ininya gitu. Atau boleh deh kita sederhanakan. Berarti kalau mau disederhanakan, kalau misalkan nggak ada jawabannya, min 10 cos minus 10 cos, misal jawaban kita kan ini pangkat 4 2x min 8 kali sin 2x min 8. Ini boleh dipecah jadi min 5 kali 2 gitu kan, atau kali cos pangkat 3 dikali 2x min 8 kali cos 2x min 8. Nah ini kalau dikaliin kan jadi pangkat 4 kali sin 2x min 8. Ini min 5 kali 2 ya. Oke. Udah kan ada rumusnya apa? 2 cos x sin x, itu artinya adalah sin 2x. Iya, berarti ini min 5 nya tetap min 5 cos 3 2x min 8. Ini 2 sin x cos x, itu artinya adalah sin 2x. Sin 2x, x nya itu ini kan. Udah, berarti min 5 cos pangkat 3 2x min 8 dikali sin 2-nya kali ke dalam 4x min 16. Sudah gitu. Jadi jawaban selain daripada ini itu adalah ini, kalau di optionnya tidak ada. Oke, sekarang kita ke contohnya lagi. Kita pakai yang cara cepatnya ya. Oke, contoh misalkan kita punya, ini biar lancar ya, sama dengan 2 sin pangkat 3 dari 3x min 2v. Berarti turunannya adalah pangkatnya dulu 2 kali 3 6 sin pangkatnya jadi 2 kan. Oke, setelah pangkat diturunkan aljabarnya 3x dikurang 2v turunannya adalah 3. Setelah aljabarnya trigonometrinya sin turunannya cos. Tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada sudutnya. Sudutnya adalah 3x min 2v. Berarti 6 kali 3 berarti 18 sin pangkat 2 3x min 2v kali cos 3x min 2v. Nah inilah turunannya. Oke, contohnya lagi, misalkan akar dari pangkat 3 untuk sin pangkat 5 dari 2x kuadrat ditambah x. Nah gimana kalau akar? Dilepas dulu akarnya, ini kan jadi sin pangkat 5 per 3 kali 2x kuadrat ditambah x ya. Cara menurunkannya, turunkan dulu pangkatnya, ini pindah ke depan kan, berarti 5 per 3 dikali sin, pangkatnya berkurang 1, 5 per 3 dikurang 1 berarti kan 2 per 3, sudutnya tetap ya. Setelah itu, setelah turunkan pangkat, turunkan sudut 2x kuadrat ditambah x, turunannya adalah 4x tambah 1 dikali dengan turunan trigonometrinya. Sin turunannya adalah cos, sudutnya sama kan ya, 2x kuadrat ditambah x. Udah dikumpulkan. Ingat, ini tidak boleh dikalikan karena ini adalah sudut, ini tadi terpisah ya, ini adalah aljabar tunggal. Berarti pindahin ke depan kalau aljabar atau kalau koefisien, ini pindahin jadi 4x tambah 1. Oke, ini udah pindah ke depan, sisa sin pangkat 2 per 3 dikali 2x kuadrat tambah x kali cos 2x kuadrat tambah x ya, seperti ini. Kalau belum ada jawabannya, kalian pokoknya harus ubah paling sederhana.
Ini kalau mau diubah ke akar bisa kan ya? Jadi sin ini 2/3. Oke, berarti jadinya gimana? 2 di sini 3 kan? Ya. Ini 2x kuadrat tambah x. Ya, ini kan pangkatnya 1 berarti tetap cos 2x kuadrat tambah x ya. Nah, seperti itu aturan penggunaan aturan berantai. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Oke, kalau misalkan tidak ada atau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.